Kalau kamu ya maaf ya, atau BAB, ya BAB aja mas, jangan mikir yang lain. Makanya penyebab daripada kanker usus atau usus buntu, faktor pertama memang makanan, tapi faktor yang kadang-kadang manusia ini sering dilupakan ya, kalau lagi BAB pikirannya kemana-mana. Kalau BAB ya rasakan tekanannya, rasakan ledakannya. Jadi semua ini rasa, kita makan rasa, kita menghirup udara rasa, kita AB juga rasa. Nah, soalnya di zaman sekarang ini banyak ya anak saya termasuk juga, di waktu-waktu masih sekolah dulu, sekarang sudah enggak ya. Kalau masuk ke kamar mandi, tak tanya ngapain BAB, 2 jam 3 jam enggak keluar, ternyata di dalam kamar mandi apa, main game. Lah itu parahnya. Sedangkan di saat kotoran yang mau kita keluarkan ini itu terhambat dan pasti ada tersisa dan nggak ada rasa. Padahal kalau kita keluarkan dengan tekanan, walaupun nggak ditekan ya, dengan sepenuh hati kita rasakan betul plong, kalau sudah keluar nggak ada yang tersisa di dalam usus besar. Tapi kenyataannya kalau memang di saat kita melakukan itu, pikiran kita kemana-mana, apalagi main HP ya, masih ada sisa kotoran yang tidak ikut keluar, yang pada akhirnya menyebabkan penyakit kanker usus besar. Lah di situ akhir-akhir ini banyak sekali ya, 2 tetangga saya, ibu dan anaknya, itu yang merasa saya agak prihatin ya. Dua-duanya meninggal karena kanker usus besar. Bahkan teman saya juga 1 orang. Nah di situ makan juga begitu, makan ya makan, jangan sambil ngomong, jangan sambil berpikir ya. Kembali ke usus besar tadi ya, bakteri baik di dalam usus besar di saat kita BAB itu bekerja mendorong kotoran agar semua keluar biar tidak ada sisa. Tetapi kalau pikiran kita keluar dengan fokus main HP, sisa kotoran yang ada di dalam usus besar ini nggak terbuang semua, yang pada akhirnya menjadi penyakit. Penyakit nggak orang lain yang menciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan, tapi kita sendiri yang menciptakan penyakit ya. Makan ya makan, kalau makan sambil ngobrol pasti nanti kesel gak. Kenapa? Karena katup napas ya, di sini ada katupnya ini, di saat kita menelan katup oksigen menuju paru-paru pasti tertutup. Tapi kalau kita makan sambil ngomong, di sini terbuka, dan makanan yang kita telan bisa-bisa masuk ke paru-paru. Nah, itulah makanya orang tua kita dulu kalau ngomong, kalau makan jangan sambil ngobrol, kalau makan sambil duduk, kalau minum sambil duduk. Nah, kenapa kalau makan sambil duduk? Kenapa kalau minum sambil duduk? Nah, karena di saat kita minum sambil berdiri, air yang masuk melalui tenggorokan langsung jatuh ke dalam usus. Tetapi kalau kita sambil duduk, mengatur napas dulu biar tenang ya, tidak, paru-paru ini pompanya sudah mulai normal, jantung sudah mulai normal pompanya, kita minum. Diusahakan air yang ada di pegangan ini tidak bergoncang, kita telan. Kalau sambil berdiri jatuhnya air langsung ke usus, tapi kalau kita sambil duduk, dinding-dinding usus ini akan terlewati dengan pelan turunnya air. Begitu juga dengan makan. Sambil makan, sambil duduk ya, sambil berdiri bedanya. Kalau sambil duduk jatuhnya pasti pelan. Air liur yang membantu proses pencernaan sebelum masuk ke dalam usus dicerna dengan baik. Tapi kalau zaman sekarang sambil berdiri, belum sampai bercampur dengan air liur yang banyak, apalagi sambil ngobrol, makan sambil lihat HP,
Di dalam makanan itu ada apa-apanya juga nggak tahu, karena nggak ada rasa kalau kita main HP sambil makan ini, dan itu sangat tidak bagus. Ya, ya kalau yang kita makan ini sehat, artinya tidak basi. Basi pun kita nggak tahu kalau kita sambil pegang HP, sambil lihat konten umpamanya seperti itu, nggak ada rasa. Jadi diusahakan makan ada rasanya, kita rasakan betul, kita nikmati betul. Minum sambil duduk dengan tenang, kita rasakan betul turunnya air. Begitu juga dengan di saat kita buang air besar, ya, dirasakan sepenuhnya. Jangan main HP, jangan kemana-mana pikirannya, fokus kepada apa yang kita lakukan di saat itu. Oke, semoga membantu apa yang saya katakan. Salam sehat, salam waras.